Bab 1611. Peri Danyin hampir meledak karena marah. Sejak ia menjadi alkemis suci tingkat ke-10, para dewa penjilat anjing, para setengah bijak penjilat anjing, dan bahkan Master Xuanjian, yang merupakan seorang suci surga, telah memperlakukannya dengan sopan. Mana yang bukan 3 permintaan, 4 permintaan. Bertanya berulang kali untuk mendapatkan jawabannya. Sebagai alkemis suci tingkat ke-10, inilah status dan perlakuan yang seharusnya ia dapatkan. Siapa sangka Chen Yuan bahkan tidak akan membiarkannya turun tangga setelah perselisihan. Apakah aku tidak tahu malu? Mendengus. Bajingan. Tidak mau aku menyerah. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 10. Peri Danyin. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Sangat aneh bahwa meskipun Peri Danyin ditekan tanpa ampun oleh Chen Yuan, tingkat kesukaannya malah meningkat, bukan menurun. Perasaan ditekan oleh orang lain ini tidak membuatnya semakin membenci Chen Yuan. Sebaliknya, tingkat kesukaannya meningkat 20 poin. Benar saja, mulut wanita itu seperti hantu penipu. Semakin kau mengikutinya, semakin dia mungkin membencimu. Semakin kau menentangnya dan menekannya, mungkin kesannya terhadapmu akan berubah. Tentu saja, premis ini adalah kau benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Di Laut Kekacauan, tempat di mana kekuatan adalah hal terpenting, hanya jika kekuatan seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat memenangkan rasa hormat dari pihak lain. Kalau tidak, kau bahkan tidak sebaik seekor anjing. Kau tidak mau dihormati, tapi kau masih bernegosiasi denganku. Lain kali kau memohon padaku, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan. Dasar brengsek, kalau bukan karena ketampananmu, siapa yang peduli padamu? Akan hebat jika kau bisa membuat pil. Apa-apaan? Chen Yuan tampak jijik. Dia tidak terbiasa dengan wanita seperti ini. Apakah kau takut kau belum memahami situasimu? Karena kau tidak mau bersaksi. Maka aku akan membiarkan orang lain membuktikannya. Tuan Suer, saya perlu merepotkan Anda lagi. Sekarang Anda telah menjadi seorang bijak surga, jika Anda membawa alam semesta asli kembali ke alam semesta ini, pasti akan lebih cepat dan aman. Kata Chen Yuan dengan sangat sopan kepada Dewa Salju. Lagi pula, dia pernah diterima oleh Dewa Salju, jadi dia seharusnya lebih menghormati Dewa Salju karena statusnya yang terhormat. Tetapi nama Tuan Suer langsung membuat Dewa Salju bergidik. Entah kenapa agak pemalu. Aku merasa gelar ini agak terlalu intim. Nama Suer belum pernah disebut oleh siapapun selama miliaran tahun. Teriakan Chen Yuan hampir membuat hatinya hancur. Dia menatap Chen Yuan dengan penuh kasih sayang di wajahnya. Chen Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan pergi dan menjemput Cui Hua. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membuka portal ruang angkasa di alam semesta asalnya. Sebagai pengelola Dao Surga, dia tentu saja sudah memiliki wewenang untuk membuka portal alam semesta awal. Namun, wewenang ini juga dapat ditarik oleh Chen Yuan kapan saja. Ibu Suri saat ini. Penerbangan cepat di lautan yang kacau. Tiba-tiba, sesosok berpakaian putih muncul entah dari mana dan berdiri di depannya. Pemaksaan tirani yang sangat kuat dari seorang suci mengejutkan hati Diji. Siapa? Saudari Cui Hua, ini aku. Kau adalah Dewa Salju. Diji terstunet. Pada saat ini, Dewa Salju memiliki cahaya suci yang mengalir di seluruh tubuhnya. Paksaan kehendak suci yang tak tertandingi dan tirani itu hampir membuat lautan ki kekacauan berguncang. Kekosongan bergetar. Makna mendalam sedingin es dari salju itu tak tertahankan bahkan bagi seorang setengah suci seperti dirinya. Perubahan kekuatan ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini luar biasa. Ya, Saudari Cui Hua, aku telah menjadi seorang suci. Di alam semesta awal Chen Yuan, ada pohon Dao Surgawi. Kau hanya perlu mengintegrasikan jiwamu ke dalamnya, dan kemudian kau dapat membuktikan Dao dan menjadi seorang suci Dao Surgawi. Aku baru saja membuktikan keberhasilanku, sekarang giliranmu. Dewa Salju menjelaskan. Begitu kata-kata ini keluar, Diji langsung ketakutan. Benarkah begitu? Alam semesta awal Tuan Muda benar-benar dapat membuktikan jalan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku, Kaisar Ji, telah berlatih dengan susah payah selama 50 miliar tahun. Apakah akhirnya aku memiliki kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang suci? Diji hampir menangis. Justru karena waktu yang lama dihabiskan di lautan kekacauan. Itulah dia semakin mengerti. Betapa sulitnya membuktikan kebenaran dan menjadi suci. Ada banyak sekali kesombongan di lautan kekacauan, dan banyak sekali orang-orang berkuasa. Entah berapa banyak orang yang menantang langit tenggelam dalam gelombang yang bergulir. Hanya sedikit orang yang dinyatakan dan disucikan. Tidak ada latar belakang dan hubungan yang kuat.
Bisa dikatakan bahwa tingkat keberhasilan dakwah dan penyucian sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Tanpa diduga, hari ini, dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang santa. Diji menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Alam semesta asli, aku serahkan padamu. Setelah berbicara, dia menyerahkan sebutir pasir kepada Sueseng. Sueseng melambaikan tangannya. Sebuah portal ruang angkasa terbuka seketika, dan Diji masuk. Memasuki alam semesta asli lagi. Diji sedikit tercengang. Pada saat ini, wilayah ruang angkasa alam semesta awal telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aturan kosmiknya telah berevolusi menjadi semakin sempurna, dan lautan bintang yang luas telah muncul. Planet-planet kehidupan, satelit, planet, dan bintang juga lahir. Dan sebuah benua super besar. Diameter benua ini sekitar 1 miliar kilometer. Di bagian tengah benua, terdapat pohon raksasa dengan ketinggian meter. Chen Yuan, Peri Baibian, Peri Danyin, dan yang lainnya duduk bersila di bawah pohon raksasa. Dengan penuh kegembiraan, saat Diji melihat Chen Yuan, dia berlutut dengan satu lutut menghadap Chen Yuan. Salam, Tuan Muda Diji. Bangun, jangan terlalu sopan. Sejak awal aku memasuki lautan kekacauan, kau selalu berada di sisiku. Sekarang alam semesta awal telah berevolusi dengan cepat, sehingga memberikan kesempatan untuk membuktikan Dao dan menjadi seorang suci. Pohon dunia juga telah terpecah menjadi 12 urat utama, 2 di antaranya masing-masing dikuasai oleh Guru Suer dan Peri Variety, dan terbukti suci. Dari 10 urat utama yang tersisa, aku akan menyisihkan satu untukmu, Kaisar Ji, apakah kau bersedia membuktikan Tao dan menjadi seorang suci di sini? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Diji gemetar seluruh tubuhnya, sangat gembira. Salah satu dari 12 urat utama. Ini adalah tempat kedudukan raksasa alam semesta dimensi tinggi masa depan. Kesempatan seperti itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mustahil. Bawahan bersedia. Terima kasih atas promosi Tuan Muda, dan bawahan ini bersedia melakukan apa saja untuk Tuan Muda. Diji. Tingkat kesukaan plus 1. Diji. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai. Chen Yuan mengangguk. Diji bersujud 10 kali kepada Chen Yuan ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, teratai hijau kacau muncul. Dia menelan King Lian itu dalam sekali teguk. Seketika itu juga, roh purba keluar dari tubuhnya dan masuk ke pohon surga. Detik berikutnya, seluruh alam semesta awal kembali terguncang. Persiapan Diji jelas lebih memadai. Dia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan Dao dengan tubuhnya, tetapi dia juga perlu menggunakan kekuatan teratai hijau kacau untuk membentuk kembali tubuh Dharma ketika dia selaras dengan Tao. Biarkan dirimu mampu membawa lebih banyak kekuatan surga. Berhasil berevolusi menjadi tubuh suci kacau. Detik berikutnya, seluruh alam semesta awal tiba-tiba meledak dengan cahaya suci yang tak terbatas. Tubuh suci Diji secara otomatis melayang di kehampaan. Energi tak terbatas mengalir masuk dengan panik. Satu demi satu, dauyun cahaya suci mengalir ke tubuh Dharma Diji. Rimpang pohon dunia, yang berakar di laut kekacauan, mulai dengan gila-gilaan menyerap energi kekacauan. Dia terus-menerus mengubah energi, dan menuangkannya ke dalam tubuh Diji. Hampir sebuah lingkaran sempurna terbentuk. Jika alam semesta awal dibandingkan dengan seseorang, makanan dan air yang dapat dimakan setiap hari terbatas. Jika hanya mengandalkan probiotik Chen Yuan untuk meningkatkan pencernaan, tingkat konsumsi energi akan sangat lambat. Tetapi jika beberapa probiotik lagi meningkatkan pencernaan, kecepatan ini akan jauh lebih cepat. Alam semesta purba menyerap energi lebih cepat dan tumbuh lebih cepat. Setiap penyerapan dan transformasi adalah proses pertumbuhan. Akhirnya, Diji berada di bawah kekuatan luar biasa dari energi tak terbatas. Terobosan. Para Santo Awal. Para Santo Periode Pertengahan. Para Santo Akhir. Bab 1612. Tiba-tiba, tanda teratai hijau menyala di antara alis Diji. Pada saat kritis, dia berhasil mengubah tubuh suci King Lian yang kacau. Untuk sementara waktu, kemampuan Diji untuk membawa energi meningkat pesat. Seiring waktu, akhirnya Diji kembali menerobos. Puncak suci. Energi tak terbatas masih mengalir deras ke dalam tubuhnya. Hampir hanya satu langkah lagi dari alam Raja Bijak Dao Surgawi, akhirnya berhenti. Diji membuka matanya. 2 cahaya keemasan menembus langit dan bumi. Aura transenden yang menghancurkan langit dan mendorong alam semesta secara horizontal meledak di dalam tubuh Diji. Tekanan luar biasa itu bahkan membuat Chen Yuan merasa merinding. Dia mungkin tidak akan menjadi lawan Diji tanpa kecurangan. Momentum ini terlalu kuat. Dengan pembuktian dan penyucian Diji,
aturan langit dan bumi di alam semesta asli berevolusi lagi. Alam semesta terus meluas. Langsung meningkat menjadi 180 tahun cahaya. Diji merasakan kekuatan suci tak terbatas di dalam tubuhnya. Perasaan yang kuat ini, rasanya seperti terlahir kembali dari kepompong. Ini adalah lompatan dalam tingkat kehidupan. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah di matanya. Kebenaran mendalam dari hukum langit tiba-tiba menjadi begitu sederhana dan jelas. Ternyata kehendak seorang suci dapat secara langsung memengaruhi semua hukum langit dan bumi di bawah lantai ke-10. 10.000 dharma tidak dapat dilanggar, 10.000 dharma tidak dapat dihancurkan. Hanya misteri hukum di atas tingkat ke-10 yang dapat mengancam para suci langit. Apakah aku akhirnya disucikan? Aku juga menembus ke alam puncak kesucian, yang setidaknya merupakan alam yang membutuhkan miliaran tahun kerja keras untuk dicapai. Sekarang aku telah menyelesaikannya dalam satu langkah. Aku bahkan merasa bahwa aku memiliki harapan untuk mencapai alam bijak langit di masa depan, salah satu dari 12 jalur utama, dan itu benar-benar tidak normal. Diji menatap Chen Yuan. Saat ini, dia benar-benar yakin. Sejak dia menyerah kepada Chen Yuan, dia terus-menerus mendapatkan berbagai peluang dan manfaat. Selama miliaran tahun, belum pernah ada masa di mana kecepatan kultivasi meroket begitu cepat. Sudahlah, memang menyenangkan bersandar di pohon besar untuk menikmati keteduhan. Memiliki hubungan di balik layar itu berbeda. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia akan melayani Chen Yuan dengan wajah menjilat dalam gambaran kausal 100 tahun kemudian. Jika dikatakan bahwa dia menyerah kepada Chen Yuan di awal, dia memiliki motif tersembunyi. Jadi sekarang, dia hampir sepenuhnya tersesat. Dan dia mengenali Chen Yuan sebagai tuan muda dari lubuk hatinya. Tuan muda adalah putra dewa sejati Hongmeng, dan penguasa alam semesta asli. Jika alam semesta awal dapat berubah dan bangkit di masa depan, pencapaian masa depanku tidak hanya akan menjadi Raja Bijak Surga. Mungkin bahkan Raja Bijak Surga pun memiliki harapan. Raja Suci Dao Surgawi, abadi dan tak lekang oleh waktu, mungkin dapat mengguncang kekacauan, mendominasi segalanya, dan dapat menentukan hidup dan mati makhluk kosmik yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu kata. Keberadaan luar biasa macam apa ini? Dewa dan setengah suci, di hadapan keberadaan seperti itu, lebih kecil dari semut. Ini adalah sesuatu yang tidak berani kupikirkan sebelumnya, tetapi sekarang, tampaknya ini benar-benar mungkin. Diji menatap mata Chen Yuan. Tiba-tiba semuanya menjadi sangat panas. Ambisi juga mencapai puncaknya. Ada keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia tidak hanya ingin menjadi lebih kuat, tetapi juga menginginkan Chen Yuan memberinya lebih banyak cinta. Diji. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Diji, kesukaannya telah menembus 95 poin, dan dia telah berhasil berubah menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Tuan rumah menghabiskan total 3.568 miliar koin kekacauan pada target penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah berupa rabat 356,8 miliar koin kekacauan. Ding. Poin penguatan hadiah, 1.000 miliar poin. Keahlian hadiah. Karma agung, kontrol agung, pesona agung, seni pembunuh dewa, hadiah 100% untuk lapisan ke-8 hukum jiwa, 100% untuk lapisan ke-8 hukum sebab akibat, 100% untuk lapisan ke-8 hukum ruang, dan 100% untuk hukum waktu. Lantai ke-8 adalah 100%, hadiah lantai ke-8 hukum kehidupan adalah persen. Ding. Karena target penjilat anjing ini, kekuatan saat ini telah meningkat pesat, dan dia telah disertifikasi sebagai orang suci. Dia adalah penjilat anjing berkualitas tinggi, dan nilainya telah meroket. Tuan rumah akan diberi hadiah poin penguatan plus 5.000 miliar poin. Hadiahkan kemampuan anjing penjilat untuk memahami hukum, dan semuanya akan ditingkatkan ke level. Ding. Selamat kepada pembawa acara karena telah memahami hukum karma dan berhasil menembus 100% lantai 9. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas terobosan hukum ruang angkasa hingga 100% di lantai 9. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas terobosan hukum waktu hingga 100% di lantai 9. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas terobosan hukum kehidupan hingga 100% di lantai 9. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 6.100 triliun poin. Sial. Chen Yuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka kejutan sebesar ini akan terjadi setelah serangan balik terhadap Diji. Gelombang serangan balik ini secara tak terduga memberinya 6.000 miliar poin penguatan secara tiba-tiba. Jumlah semua serangan balik Chen Yuan, saya khawatir tidak dapat dibandingkan dengan pecahan ini. Diji sendiri adalah batas kekuatan tempur dalam ikatan Chen Yuan. Kali ini,
kekuatannya terus menerobos lagi, mencapai puncak Seindao Surgawi. Tambahan 5.000 miliar poin penguatan diberikan. Gelombang ini langsung melesat. Dengan begitu banyak berkah poin penguatan, Chen Yuan tiba-tiba merasa hidupnya terjamin. Pinggangnya kembali tegak. Berdiri. Tuan muda, mendapatkan pencerahan lagi. Dia benar-benar memahami hukum sebab akibat, hukum jiwa, hukum ruang, dan hukum waktu, semuanya hingga tingkat kesempurnaan ke-9. Tunggu sebentar, bukankah keempat hukum ini sudah kupahami? Mengapa tuan muda baru menyadari keempat hukum ini? Mungkinkah setelah aku menyatukan Dao dengan tubuhku, pemahamanku tentang hukum juga telah terintegrasi ke dalam alam semesta dan surga ini, dan tuan muda dapat mengekstrak dan memahami makna mendalam dari hukum-hukum tersebut sesuka hati. Dan langsung maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkinkah alam semesta awal begitu menantang surga? Diji ketakutan di dalam hatinya. Tetapi segera, dia menemukan manfaatnya. Chen Yuan memahami keempat hukum ini hingga tingkat kesempurnaan ke-9, dan hukum-hukum itu bertindak sebagai pengatur jalan surga. Tampaknya ia mampu merasakan perubahan dalam aturan surga dengan jelas. Pemahaman tentang hukum tampaknya menjadi sangat sederhana. Sepertinya aku meraba-raba sendirian, dan tiba-tiba aku memiliki guru terbaik yang mengajariku secara langsung. Dalam sekejap, kau bisa tiba-tiba tercerahkan. Alam semesta awal memang memiliki fungsi untuk memunculkan para bijak dari surga dan menguasai misteri hukum-hukum. Ini sangat mirip dengan fungsi sistem tersebut. Namun, meskipun dapat diekstrak, Chen Yuan tetap perlu memahaminya sebelum dapat menguasainya, dan itu tidak dapat secara langsung meningkatkan tingkat pemahaman hukum. Ini sedikit berbeda dari hadiah sistem. Hadiah sistem mungkin lebih murni. Keterampilan ekstraksi hanyalah sebagian dari esensi menjilat anjing. Tetapi alam semesta purba mengandung jauh lebih banyak. Itu hampir merupakan pemahaman kultivasi seumur hidup, setelah tubuh sesuai dengan Tao, semuanya terintegrasi ke dalam alam semesta asli. Chen Yuan dapat mengekstrak wawasan sesuka hati. Ada begitu banyak manfaat. Peri Danyin menyaksikan Diji menjadi seorang santa, dan pikirannya meledak. Dia dilampaui oleh seseorang yang dulunya lebih rendah darinya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Aku setuju sebelum aku menyadarinya. Tapi terlalu memalukan bagiku untuk mengambil inisiatif menundukkan kepala sekarang. Mari kita tunggu saja, para penguasa alam semesta berdimensi tinggi tidak akan pernah membiarkan Bita seperti itu terus berkembang. Bab 1613. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Sein Sue sedang melarikan diri dengan panik bersama alam semesta purba. Tiba-tiba, aku melihat sebuah kapal harta karun Taois besar di belakangnya, mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Yang mulia raja, ada seorang bijak surga di depannya. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya agak mirip dengan pelayan di sebelah dewa jahat sesat itu. Mata Tuan Kota Xuanjian menyipit, dan dia berkata dengan agak ragu. Karena pelayan ini, menurut penyelidikan latar belakang sebelumnya, dia seharusnya hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari seorang master ilahi. Baru sehari, dan kau langsung dipromosikan menjadi seorang suci Dao surga. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Sungguh tidak ilmiah. Pasti orang yang salah, kan? Itu dia, biarkan aku menghentikannya. Betapa tajamnya intuisi Tian Dao Sengjun. Dengan tegas mengunci Dewa Salju. Awalnya, dia telah mengunci napas Diji sebelumnya, dan dia hampir berhasil menangkapnya. Kebetulan pada saat itulah Chen Yuan memanggil Dewa Salju dan menggantikan Diji. Hal ini menyebabkan King Kong Sengjun kembali melesat ke udara. Hingga saat ini, ia akhirnya mengorbankan harta Taois tingkat ke-11, kapal harta karun dunia. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia berhasil mengejar. Kapal harta karun dunia ini terbuat dari sehelai daun yang jatuh dari pohon Dao surgawi di alam semesta berdimensi tinggi di alam atas. Jangan hanya melihatnya sebagai sehelai daun. Daunnya seluas 1000 juta kilometer. Setelah pemurnian khusus di kemudian hari, bagian dalam kapal harta karun hampir menjadi dunia tersendiri. Dan kapal harta karun dunia ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat membawa orang untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan di lautan kekacauan. Teleportasi ruang angkasa. Bahkan lebih cepat daripada mereka yang memahami hukum lapisan ruang ke-10. Dan kemampuan pertahanannya juga sangat menakjubkan, mampu menahan serangan tingkat bijak surga. Harta karun seperti itu. Ini adalah harta karun tertinggi untuk perjalanan jarak jauh di lautan kekacauan. Di mata para bijak surga, hal ini sama seperti ketika orang biasa bertemu dengan seorang bos yang mengendarai jet pribadi. Sekalipun Dewa Salju telah disertifikasi dan disucikan sekarang, mustahil ia bisa lebih cepat dari kapal harta karun dunia. Sebenarnya, kecepatan terbang kapal harta karun dunia lebih dari 10 kali lebih cepat darinya. Siapa kau dan mengapa kau menghalangi jalanku?
Sue Seng menatap. Bertanya pelan. Serahkan bida itu, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. King Kong Sengjun berdiri di atas kapal harta karun dunia dan berkata dengan bangga. Tuan Kota Xuanjian, Presiden Nirvana, dan Presiden Seduktif semuanya mengorbankan artefak suci satu demi satu, dan mengelilingi Sensue di tengah dengan formasi pengunci kehidupan tiga talenta. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Saat ini, di alam semesta asli, Chen Yuan telah memperhatikan situasi yang dihadapi Master Suir. Orang baik, satu orang bijak surgawi ditambah tiga orang bijak surgawi. Jika sebelumnya, mungkin gelombang Chen Yuan akan sangat kritis. Tapi sekarang Chen Yuan telah memurnikan 5 juta yuan kristal alam semesta asli, dan alam semesta awal juga memiliki 3 orang suci surgawi yang lahir. Ditambah 6.100 miliar poin peningkatan di dekatnya. Jadi bagaimana dengan kedatangan Raja Bijak Surga? Akankah tempat ini mencintaimu? Alam semesta awal, buka. Chen Yuan memikirkannya. Di belakang Master Suer, sebuah portal ruang angkasa terbuka begitu saja. Chen Yuan menggendongnya dengan satu tangan, meletakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di belakang pinggangnya, berpose untuk memaksa sang raja muncul. Ia berjalan keluar dengan penuh kekuatan. Diji dan Pribaibian mengikutinya dari belakang, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Pemandangan ini sangat aneh. Seorang pemula dengan tingkat ke-10 kaisar. Para pelindung di kiri dan kanan di belakangnya semuanya adalah orang suci surgawi. Kehendak tirani seorang suci itu tidak mungkin dipalsukan. Dan ini adalah 2 wanita tercantik. Jika Sensue ditambahkan, akan ada 3 orang suci wanita yang sangat memesona, semuanya melayani seorang pemula peringkat ke-10 kaisar ilahi. Sungguh tidak dapat dipahami. Apa kebajikan dan kemampuan ayam sayur ini? Apakah hanya ketiga orang suci wanita itu yang mengikutinya? Mengapa pesona sesat dewa jahat begitu hebat? Pemilik kota Xuanjian merasa iri tanpa alasan yang jelas. Dia adalah seorang bijak agung dari surga dan penguasa kota alam semesta, dan tampaknya dia belum mampu mendapatkan seorang santa wanita. Terlebih lagi, penampilan dan kecantikan wanita-wanita ini hampir mencapai ketinggian yang sama dengan Peridanyin. Bisa disebut memesona. Keindahan seperti ini jarang ditemukan di laut kekacauan. Tuan Suer, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Chen Yuan dengan khawatir. Baik. Sue Seng tersipu dan mengangguk. Dia tadi terjebak oleh formasi, tetapi dia tidak mengalami luka apapun. Namun, kekhawatiran Chen Yuan sangat menyentuhnya. Orang-orang di tempat duduk ini, apakah kalian berani bergerak? Diji. Chen Yuan memberi perintah. Melihat Diji mengangkat tangannya, dia mengorbankan busur pembantai Dewa Hongmeng. Dia menarik busurnya sepenuhnya dan menembakkan anak panah. Kehendak suci yang mengerikan mengalir keluar seperti gelombang ribuan mil. Cahaya anak panah emas hampir menghancurkan formasi pengunci ruang 3 talenta dengan satu anak panah. Menyelamatkan Tuan Suer. Apakah ini puncak seorang suci? Tuan Kota Xuanjian, Presiden Seduktif, dan Presiden Jimmy semuanya menarik napas dalam-dalam. Sangat terkejut. Untungnya, gelombang ini dipimpin oleh Tuan Sengjun, jika tidak, gelombang ini mungkin akan dingin. Jangan bilang aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk berubah. Jika kalian berlutut dan bersujud, masing-masing dari kalian akan diberi kompensasi berupa harta karun tertinggi artefak Dao. Aku mungkin bisa menyelamatkan nyawa anjing kalian. Lagi pula, aku menginginkan kapal harta karun Taois ini. Kata Chen Yuan dengan angkuh. Dia menunjuk kapal harta karun dunia dengan jarinya. Begitu kata-kata itu keluar, suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Peri variasi menatap Chen Yuan dengan tatapan kosong. Saudara, apakah kau sudah memahami situasinya? Meskipun kita memiliki 3 orang bijak surgawi yang lahir di sini, ada seorang bijak surgawi yang duduk di pihak lawan. Persen dari kita tidak bisa saling mengalahkan, dan kita tidak tahu apakah kita bisa melarikan diri. Beraninya kau mengancam dengan senjata sihir Raja Suci Surga. Saudara Chen, meskipun kekuatan kita telah meningkat pesat, kita tidak bisa berekspansi secara membabi buta. Peri variasi buru-buru mengirimkan suaranya ke jalur rahasia. Tidak apa-apa, nanti kalian bertiga akan berhadapan, dan ketiga orang itu akan diserahkan kepada kalian, dan Raja Suci Surga akan membiarkan aku yang menanganinya. Jawab Chen Yuan melalui transmisi suara. Tuan Kota Xuanjian dan yang lainnya langsung geli dengan kata-kata Chen Yuan yang sangat berlebihan. Dasar bodoh. Apa kau pikir kau tidak bisa mengenali dirimu sendiri jika ada seorang suci tingkat tinggi yang duduk di kota? Dasar tolol. Apakah kamu takut karena belum memahami situasi apa yang sedang kamu hadapi? Keahlian berpedang. Aku melihat Tuan Kota Xuanjian mengangkat tangannya dan mengorbankan 100.000 pedang terbang.
Di antara 100.000 pedang terbang itu, masing-masing adalah pedang terbang senjata ilahi tingkat 9, dan ada 12 pedang terbang senjata suci yang terselip di antaranya. Kekayaan keluarga itu bisa digambarkan sangat kaya. Pemilik kota Xuanjian adalah seorang santo tingkat menengah di surga, dan teknik pengendalian pedang yang telah dikuasainya, ditambah dengan kombinasi begitu banyak pedang ilahi, cukup baginya untuk mengeluarkan kekuatan seorang santo tingkat akhir. Bahkan mendekati puncak santo. Jalan pedang adalah jalan serangan terkuat. Daya ledak Tuan Kota Xuanjian dapat dikatakan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Hongdi. Berikan dia padaku. Peri Varietas menatap tajam dan segera menghampirinya. Dia ingin tahu apakah kekuatan Tuan Kota Alam Semesta dapat menahan duri tusengnya. Sueseng menghadapi presiden yang menggoda. Diji menghadapi presiden Nirvana. Keenam santo jalan surga memulai pertempuran para santo secara langsung di kehampaan yang kacau ini. Bab 1614. Tusukan bayangan. Pembantaian darah. Peri Varietas dengan tegas menggunakan pukulan mematikan dalam peta pedang dunia, warisan pembunuh. Pukulan ini mengandung esensi tertinggi dari jalan pembunuh. Mendekat dalam sekejap. Dan dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak. Percepat dan meledak. Satu serangan langsung membunuh. Hanya ada satu trik dalam jalan seorang pembunuh. Tetapi selama gerakan ini dipraktikkan hingga tingkat terkuat, ia bahkan dapat melompati dan membunuh lawan. Kekuatan supernatural dunia, hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan. Tidak diragukan lagi bakat Peri Varietas dalam jalan pembunuh. Dia pernah mampu melarikan diri selama 7 atau 8 menit di bawah kejaran 3 orang suci surgawi di periode semi-suci. Terlihat bahwa kecepatannya sangat cepat. Saat ini, basis kultivasinya telah menembus tahap akhir orang suci. Kecepatannya sangat cepat. Tusukan bayangannya berhasil menusuk di belakang penguasa kota Xuanjian dalam waktu hampir 0,01 detik. Bahkan ada bayangan Peri Varietas di kehampaan. Namun tubuh aslinya sudah dekat. Sebuah senjata berdarah hampir menembus baju zirah pertahanan senjata suci tingkat ke-10 di tubuh Master Kota Xuanjian dalam sekejap. Senjata itu menusuk punggungnya dengan tiba-tiba. Detik berikutnya, kekuatan melahap yang mengerikan meletus di duri Tuseng. Senjata ini sebenarnya mulai dengan gila-gilaan menyedot esensi suci lawan, darah sang suci, termasuk jiwa abadi, dapat ditelan. Terlebih lagi, setelah kekuatan ilahi berdarah yang aneh itu menyerbu tubuh utama kota Xuanjian, ia mulai dengan panik menghancurkan tubuh fisiknya dan menekan letupan kekuatan ilahinya. Saat ini, kekuatan duri Tuseng akhirnya mulai terlihat. Ditusuk oleh duri suci, bahkan para suci surga pun mungkin akan jatuh. Matilah aku. Setelah Master Kota Xuanjian menyadarinya, dia menamparkan peribaibian hingga terbang dengan telapak tangannya. Namun tubuh fisiknya mau tak mau mulai hancur. Jika dia terus mempertahankan tubuh fisiknya, dia hanya bisa menyaksikan duri Tuseng menyerap lebih banyak asal sucinya. Basis kultivasinya pasti akan anjlok karena ini. Jadi, 1 detik lagi. Penguasa kota Xuanjian dengan tegas membiarkan tubuhnya runtuh, agar terbebas dari cengkeraman dan penyerapan Tusengton. Bagaimanapun, tubuh seorang suci itu abadi, dia bisa mengubah bentuk tubuh fisiknya dalam sekejap. Namun, tepat saat tubuh Xuanjian roboh, Chen Yuan dengan tegas menangkapnya. Gerbang alam semesta, buka. Area lubang hitam, sedotlah untukku. Tiba-tiba muncul pusaran lubang hitam di belakang penguasa kota Xuanjian. Sebelum tubuh fisiknya sempat berubah bentuk, ia langsung tersedot oleh lubang hitam tersebut. Apa yang terjadi? Ini, alam semesta iblis yang bermutasi. Tidak baik. Tuan Sengjun, selamatkan aku. Penguasa kota Xuanjian baru menyadari bahwa situasinya tidak baik. Puluhan ribu cabang dan tentakel menusuk sumber sucinya dalam sekejap, dan kekuatan pemangsa yang lebih mengerikan daripada duri suci datang. Penguasa kota Xuanjian langsung putus asa. Mungkinkah dia, penguasa kota agung dari kota alam semesta, akan jatuh di sini hari ini? Xuan. Penguasa kota Xuanjian, bagaimana mungkin itu kau? Peri Danyin tercengang. Saudari Danyin, selamatkan aku cepat. Tapi, kultivasiku telah disegel, jadi aku tidak bisa menyelamatkanmu sama sekali. Selamatkan aku, Saudari Danyin, jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan binasa. Tuan kota Xuanjian tampak sudah putus asa. Ia mulai memohon dengan putus asa. Ada sedikit persahabatan antara Tuan kota Xuanjian dan Peri Danyin. Ia juga membantu Peri Danyin dan menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan anjing penjilat. Meskipun ia sendiri juga seorang anjing penjilat, ia dianggap sebagai eselon pertama pasukan penjilat Peri Danyin. Mungkin Peri Danyin tidak menyukainya, tetapi Tuan kota Xuanjian tetap membantunya. Saat ini, jika melihat kematian tanpa pertolongan, ia akan merasa sedikit gelisah. Bagaimana caranya?
Peri Danyin cepat berpikir, dan itu benar-benar membuatnya menemukan cara. Jika ia memilih untuk menyesuaikan diri dengan Dao dengan tubuhnya dan membuktikan Dao di sini, ia seharusnya memiliki sebagian kemampuan untuk memanipulasi aturan alam semesta asli. Mungkin itu bisa membuat pohon Dao surgawi berhenti melahap tuan kota Xuanjian. Mengeluarkannya. Tentu saja, ia tidak yakin. Lagi pula, Chen Yuan adalah pemimpin sejati alam semesta awal. Jika dia ingin membunuh penguasa kota Xuanjian, dia sama sekali tidak bisa menghentikannya. Tapi selama bisa ditahan untuk sementara waktu, itu sudah cukup. Bertahanlah untuk sementara waktu, menunggu Chen Yuan dipenggal oleh Raja Bijak Dao Surgawi. Penguasa kota Xuanjian dianggap aman. Lupakan saja, sejak aku memasuki kota semesta, penguasa kota telah merawatku dengan baik dan memberiku banyak sumber daya alkimia. Danyin merasa malu, dan akan membalas karma hari ini. Detik berikutnya, Peri Danyin keluar dari tubuhnya dan langsung melarikan diri ke pohon Dao Surgawi. Peri Danyin meminta untuk menjadi administrator Dao Surgawi, mohon setuju. Chen Yuan baru saja menyedot tuan kota Xuanjian ke alam semesta awal, dan segera suara pohon dunia terdengar dari pikirannya. Orang baik, untuk apa ini? Aku membiarkanmu menjadi bijak jalan surga, tetapi kau tidak mau, dan sekarang kau mengambil inisiatif untuk bergabung dengan jalan itu. Mungkinkah kau ingin menyelamatkan pelacur tuan kota Xuanjian? Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Jika kau tidak ingin menyelamatkan tuan kota Xuanjian, aku membiarkanmu menyelamatkannya, tetapi salah satu dari 12 jalur utama, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Beri aku cabang samping. Chen Yuan memikirkannya. Benar saja, Peri Danyin gagal ketika dia bergabung. Ia mendapati bahwa roh primordialnya sama sekali tidak dapat berintegrasi ke dalam salah satu dari 12 urat utama, dan langsung ditolak oleh pohon Dao Surgawi. Sinergi gagal. Paling tidak, roh primordial akan terluka parah, alamnya akan turun, dan ia akan menjadi idiot. Jika parah, itu akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Anak Chen Yuan, bukankah dia ingin aku membuat alkimia untuknya? Peri Danyin akhirnya ketakutan saat ini. Pada saat yang sama, ia merasa sedikit menyesal. Persahabatan antara dirinya dan penguasa kota Xuanjian tidak sampai pada titik di mana mereka rela mati untuk satu sama lain. Gelombang ini tidak hanya gagal menyelamatkan orang, tetapi mereka bahkan melibatkan diri mereka sendiri di dalamnya. Aku ingin menangis tanpa air mata. Saat ini, ia mendapati bahwa roh primordialnya secara bertahap didorong keluar ke cabang di sepanjang urat utama pohon Dao Surgawi. Apakah ini mengizinkanku menjadi seorang suci di bawah cabang utama Peri Baihua? Kau tidak ingin memberiku tempat di jalur utama. Siapa peduli? Bitah jahatmu pasti akan dimusnahkan oleh para penguasa alam semesta berdimensi tinggi di masa depan. Meskipun manfaat penggabungan jalur utama sangat banyak, begitu kau jatuh di masa depan, kerusakan akibat bumerang yang akan kau derita tidak akan terbayangkan. Kerusakan akibat bumerang dari cabang fusi mungkin akan lebih kecil di masa depan. Peri Danyin masih memiliki kesan yang baik tentang Very Variety. Tidak banyak penolakan di hatiku. Petik 2. Ketika Peri Variasi pertama kali memperkenalkan dirinya padanya, ia dengan santai menciptakan nama Peri Baihua. Ia tidak tahu bahwa pihak lain adalah Dewa Abadi. Jika ia tahu, ia mungkin tidak akan mau menjadi bawahan Peri Variasi meskipun ia terbunuh. Cabang tetap cabang, mari kita bergabung. Boom! Ditemani oleh Peri Danyin, seluruh alam semesta asli kembali terguncang. Ratusan juta mil awan api menutupi langit. Seorang dewa langit turun dari langit. Sebuah tungku alkimia Huawei. Natal dan Bab 1615. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Penguasa kota Xuanjian tercengang astoniset. Meskipun dia mungkin tidak memiliki wajah sekarang, jiwanya sudah terlalu ketakutan saat ini. Ada gelombang besar di hatinya. Peri Danyin sebenarnya berada di depan matanya. Disucikan. Alam semesta iblis yang bermutasi ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan alam semesta berdimensi tinggi. Sialan. Apa yang terjadi? Ini benar-benar membalikkan kognisi saya. Tepat ketika jiwa penguasa kota Xuanjian dalam keadaan linglung. Seluruh alam semesta awal sekali lagi mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Area ruang kosmiknya mulai meluas dengan gila-gilaan. Hukum alam semesta terus-menerus disempurnakan. Dalam waktu yang sangat singkat, diameter ruang telah meluas hingga 100 tahun cahaya penuh, melebihi 220 tahun cahaya. Dengan lahirnya Danseng, penguasa kota Xuanjian bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa alam semesta asli telah menjadi lebih kuat lagi. Energi tak terbatas mengalir deras ke tubuh Peri Danyin. Kekuatan Shenhua, sajak Dao bawaan yang agung, semakin menguat. Aura Peri Danyin mulai melonjak. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Shen tingkat awal. Shen tingkat menengah.
Tidak butuh waktu lama bagi aura peri Danyin untuk langsung mencapai puncak tingkat menengah Sein. Hanya selangkah lagi menuju tahap akhir Sein. Tuan kota Xuanjian kembali tercengang. Jantungnya berdebar kencang. Kulit kepalanya merinding. Bagaimana mungkin tingkat kultivasi peri Danyin melampauinya barusan? Ini terlalu berlebihan, bukan? Bayangkan dia sebagai pemilik kota Xuanjian, yang terlahir dengan tubuh pedang, generasi penjahat, yang telah berkultivasi keras selama miliaran tahun, dan menembus puncak Semisage. Setelah menunggu selama 20 miliar tahun, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Itu terutama karena dia berteman dengan seseorang yang memiliki latar belakang di alam atas sehingga dia mendapatkan kuota kenaikan. Kemudian, mereka mengantre untuk berdakwah dan menjadi suci, dan mereka mengantre selama 1000 juta tahun. Ketika ia menyatakan tahu dan menjadi seorang suci, ia hanya menerima 1 kali pemberempoweran Daoyun Shenhua. Peri Danyin terbukti sebagai seorang suci. Ada 20 kali. Perbedaan perlakuan ini mencapai 20 kali lipat, dan itu secara langsung melancarkan seluruh 22 miliar tahun pertobatan setelah penyuciannya. 1 langkah melewatinya. Yang terpenting adalah peri Danyin belum berusia 2000 juta tahun. Ia sudah berada di puncak pertengahan tingkat suci surga. Dan dia, penguasa kota Xuanjian, telah berlatih keras selama 52 miliar tahun penuh, dan dia baru berada di tahap pertengahan seorang suci. Perbedaan ini sangat mencolok. Mengapa alam semesta iblis yang bermutasi memberikan begitu banyak pesona dao bawaan dan esensi ilahi? Sebaliknya, alam semesta dimensi tinggi ortodoks hanya memberikan sedikit. Ini terlalu tidak adil, bukan? 3 pandangan penguasa kota Xuanjian akan segera berubah. Pada saat ini, peri Danyin menjadi seorang suci. Dia tampaknya akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam semesta asli. Di bawah kendalinya, pohon dunia akhirnya berhenti melahap penguasa kota Xuanjian. Pada saat ini, penguasa kota Xuanjian, dengan asal-usul seorang suci, telah dilahap 9 dari 10. Bahkan jiwa abadi yang paling miskin pun terkuras. Ketika peri Danyin menyelamatkannya, kultivasinya langsung jatuh ke tahap awal kesucian. Hampir sampai pada titik kematian. Butuh waktu lama untuk akhirnya membentuk kembali tubuh fisiknya. Bagus sekali. Gelombang penebusan dosa selama 20 tahun ini ternyata sia-sia. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih peri Danyin telah menyelamatkan nyawanya. Aku tidak menyangka bahwa di saat kritis, seorang teman di saat kesulitan akan menemukan teman di saat kesulitan. Peri Danyin, kau telah melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk Xuanjian. Setelah ajaran sesat Dewa Jahat diberantas, aku akan memohon kepada Raja Suci untukmu, dan Raja Suci akan memutus karmamu di alam semesta awal ini. Tingkat kultivasimu akan turun sementara, dan kau akan kembali ke keadaan setengah suci, tetapi kau pasti akan dapat memperoleh kuota untuk alam semesta berdimensi tinggi. Tuan kota Xuanjian berkata dengan penuh syukur. Dia jelas salah paham. Kupikir peri Danyin rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, tetapi dia sebenarnya memiliki kasih sayang dan kebaikan untuknya. Tapi ini hanyalah angan-angannya. Terutama setelah peri Danyin menjadi seorang santa, tampaknya ada beberapa perubahan kecil dalam pemikirannya. Baik di alam semesta berdimensi tinggi, maupun di alam semesta awal ini. Bukankah semuanya sama saja? Jika aku secara paksa memutuskan sebab dan akibat antara diriku dan alam semesta ini, menyebabkan alam ini jatuh dan kembali ke keadaan setengah suci, apakah akan lebih menjanjikan untuk membuktikan Tao di alam semesta berdimensi tinggi? Anda, Tuan Kota Xuanjian, telah membuktikan Tao selama miliaran tahun, dan Anda baru berada di tahap tengah seorang suci. Aku baru menjadi suci setelah membuktikan Tao, jadi aku tidak lebih lemah dari Anda. Tempat mana yang diperlakukan lebih baik, itu tidak jelas sekilas. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya dalam hatiku, itu adalah kebenaran. Terlepas dari nama ortodoksi tingkat atas, alam semesta berdimensi tinggi tampaknya tidak memiliki manfaat lain. Dan alam atas sangat tertutup. Setelah naik ke dunia atas, bisakah dia benar-benar mengalahkan banyak pesaing? Mungkin tidak. Terima kasih, Tuan Kota, atas kebaikan Anda, Danyin menghargainya. Aku datang menyelamatkanmu kali ini, tapi aku tidak ingin terlalu berhutang budi padamu. Lagi pula, kau telah banyak membantuku di kota semesta, dan sekarang aku telah membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, tidak akan ada hutang budi antara kau dan aku. Kata peri Danyin dengan nada dingin. Tapi dia sudah terbiasa. Tuan Kota Xuanjian sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Kupikir dia dingin di luar dan panas di dalam. Bagaimanapun, kau telah menunjukkan persahabatanmu kepadaku dengan tindakanmu. Kali ini kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya, kau pasti akan menjadi istri Xuanjianku di masa depan. Tepat setelah kau disucikan, identitasmu semakin cocok denganku. Ini pasangan yang cocok.
Ada perbedaan 1000 kali lipat antara alam semesta awal dan kecepatan waktu dunia luar. Tepat ketika peri Danyin menyatakan dan menjadi suci. Dunia luar hanyalah kilatan cahaya. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, Raja Suci King Kong berdiri dengan bangga di haluan kapal harta karun dunia. Menyaksikan pertempuran dengan mata dingin. Dia menyaksikan Master Kota Xuanjian ditelan tanpa daya, tetapi dia sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Pertempuran antara Presiden Jimmy dan Diji juga telah mencapai puncaknya. Diji adalah orang suci tingkat puncak, sementara Presiden Jimmy hanyalah orang suci tingkat menengah. Meskipun dia juga membawa lebih dari selusin artefak suci, dia sama sekali bukan lawan Diji. Saat tubuh sucinya meledak, Chen Yuan melakukan serangan lain dan menyedot Presiden Nirvana ke alam semesta asalnya. Kedua orang suci surgawi itu langsung tertelan. Gelombang ini langsung membuat Presiden yang menggoda itu ketakutan. Wanita yang sangat menawan ini awalnya menekan Sue Seng. Tapi Tuan Kota Xuanjian dan Presiden Nirvana semuanya kalah. Itu langsung menjadi pertarungan 3 lawan 1. Kali ini dia panik di tempat. Tuan Sengjun, tolong bertindak cepat, aku tidak tahan lagi. 3 orang sampah, habisi mereka sekaligus. Alam semesta asli dari ajaran sesat Dewa Jahat, ditambah asal-usul 6 orang suci surgawi, meskipun tidak banyak, seharusnya juga menyelamatkanku ratusan juta tahun pertobatan. Sekelompok idiot bodoh ingin meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Satu-satunya cara untuk merampok orang lain adalah dengan merampok orang lain. Jika kalian mati di tangan Raja Bijak ini, Raja Bijak akan menyelidiki di masa depan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan bersih, itu dapat menimbulkan masalah. Tapi kalian semua mati di tangan para bidat Dewa Jahat, dan kemudian aku membiarkan Raja Suci membunuh para bidat, maka semuanya masuk akal. Ini adalah cara untuk memaksimalkan keuntungan. Senyum sinis muncul dari sudut mulut King Kong Sengjun. Bab 1616. Sage, selamatkan aku. Presiden yang menggoda itu mengeluarkan teriakan minta tolong yang melengking. Kemudian di bawah pengepungan Diji, Peri Baibian, dan Sue Seng. Ia langsung dihantam. Chen Yuan dengan tegas mengambil pisau dan menelan presiden yang menggoda itu ke alam semesta awal. Gelombang ini menelan 3 orang suci sekaligus. Tampaknya lebih lancar dari yang dibayangkan Chen Yuan. Sang bijak surga yang duduk di rumah dan berdiri dengan bangga di atas kapal harta karun dunia. Tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Hanya menonton dari pinggir lapangan. Chen Yuan sedikit bingung. Saudara, kau berada di pihak mana? Melihat rekan-rekanmu dihancurkan sampai mati, mengapa kau acuh tak acuh? Terlalu jelas menjual rekan-rekanmu, bukan? Apakah kau seorang aktor? Mengapa? Presiden Jimmy, presiden yang menggoda, kalian juga ditangkap. Peri Danyin tercengang astoniset. Penguasa kota Xuanjian sama bingungnya. Seketika, Presiden Nirvana dan Presiden yang menggoda ditembus oleh cabang-cabang dunia, dan mulai dilahap dengan gila-gilaan oleh asal mula orang suci. Aura mereka mulai meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tolong aku, tolong aku. Peri Danyin, tolong selamatkan Nimi dan Yao Mei demi aku. Lagi pula, mereka adalah rekan timku. Kali ini mereka ikut denganku untuk memberantas bidah. Aku tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Tuan Kota Xuanjian agak bermoral. Tapi moralitas semacam ini tampaknya bukan alasan baginya untuk secara moral menculik Peri Danyin. Dia saat ini dalam keadaan yang sangat lemah, dan ditekan oleh aturan alam semesta asli, jadi dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kita hanya bisa mengandalkan Peri Danyin. Baiklah, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa berhasil menyelamatkan mereka. Peri Danyin mengangguk. Segera mulai menyelamatkan. Dia menyelamatkan Presiden Jimmy dan Presiden Seduktif, bukan karena menghormati Tuan Kota Xuanjian. Terutama, kedua orang suci ini juga memintanya untuk berlatih pil. Dan melakukannya dengan murah hati. Itu bisa dianggap sebagai bentuk persahabatan dengannya. Sekalipun ia bisa diselamatkan, ia tetap tidak ingin menyaksikan kedua orang suci itu mati di depan matanya. Pada saat yang sama, perilakunya juga menunjukkan kepada Chen Yuan keteguhan dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Sekalipun ia memenuhi syarat, ia harus melakukannya, dan jangan pernah bersekongkol dengan Chen Yuan, seorang bidat dan roh jahat. Keluar dari lumpur tetapi tidak ternoda, bersih dan jernih tetapi bukan iblis. Dia tidak akan pernah bergaul dengan bidah dan iblis. Gelombang operasi ini juga menunjukkan bahwa dia dan Chen Yuan tidak berada dalam kelompok yang sama. Dengan 3 orang suci ini untuk bersaksi untuk dirinya sendiri, dia seharusnya dapat menjelaskan dengan jelas kepada utusan dari alam atas. Peri Danyin memiliki sedikit rasa gugup di hatinya. Setelah berhasil berdakwah, dia telah mampu merasakan perubahan dalam situasi eksternal. Kali ini,
Raja Bijak Dao Surga bergerak, dan Chen Yuan pasti akan jatuh di tempat. Akhirnya, setelah dia mengerahkan banyak usaha, Nirvana Walker dan Presiden yang menggoda akhirnya diselamatkan olehnya. Penurunan kultivasi yang tajam tidak dapat dihindari. Kedua orang suci itu sama dengan penguasa kota Xuanjian, asal-usul orang suci telah langsung tersedot ke persen. Hampir tidak langsung mati. Terima kasih. Terima kasih Peri Danyin telah membantuku. Aku tidak menyangka Peri Danyin menjadi seorang bijak dan menembus ke tahap menengah seorang suci. Ini luar biasa. Saat presiden yang menggoda itu berterima kasih padanya, sudah ada ekspresi tak percaya di matanya. Ya, aku ingat terakhir kali aku melihat Peri Danyin masih setengah bijak, kurang dari sehari. Presiden Jimmy juga tampak bingung. Ceritanya panjang, tapi percayalah padaku, tiga tuan, aku tidak bersekongkol dengan bidah Chen Yuan. Tunggu aku untuk bersaksi. Setelah mengatakan ini, terlihat tangan giok Peri Danyin mengetuk ringan, dan sebuah gambar ruang berbentuk lingkaran tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dalam gambar itu, terlihat Chen Yuan, Di Ji, Peri Baibian, Sue Seng, dan lainnya berhadapan dengan King Kong Sengjun. Setelah Peri Danyin menjadi orang suci surga di alam semesta awal, dia sudah memiliki banyak otoritas. Tentu saja dia bisa memeriksa dunia luar. Apa yang sedang dilakukan Tuan Sengjun? Mengapa dia belum bertindak? Dengan kekuatan Raja Bijak Dao Surgawi, jika dia bergerak, mustahil bagi kita untuk tersedot ke alam semesta iblis yang bermutasi, dan hampir jatuh ke sini. Presiden yang menggoda itu berkata dengan nada tidak puas. Sebenarnya, dia masih menyimpan ketidakpuasan yang lebih besar di hatinya, tetapi dia hanya menekannya dan tidak meledak. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Kota Xuanjian dan Presiden Jimmy juga langsung menyadari bahwa perilaku King Kong Sengjun agak aneh. Ini benar-benar tindakan mengkhianati rekan tim. Melihat rekan timmu mati, kau begitu acuh tak acuh, hanya menonton seperti ini. Terlalu pengecut. Bahkan jika itu hanya umpan meriam, mari kita jual dulu, dan kau harus membunuh anak Chen Yuan itu di saat kritis. Mengapa kau menunggu sampai kita semua tersedot ke alam semesta purba sebelum akhirnya setuju untuk bertindak? Tidak diragukan lagi kau akan mengkhianati rekan timmu. Atau lawan sama sekali tidak menganggap mereka sebagai rekan tim. Perilaku Guru Sengjun benar-benar tidak dapat dipahami. Mungkin dia memang tidak bermaksud membiarkan kita hidup sejak awal. Jika kita semua jatuh di sini, dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas pembunuhan dewa sesat jahat itu, dan 3 artefak Dao bawaan pada anak Chen Yuan juga miliknya, serta belati artefak Dao yang menyerang saudara Xuanjian, itu juga miliknya. Bahkan semua harta karun di tubuh kita, kecemerlangan bawaan, esensi roh purba, dan asal-usul para santo setelah jatuhnya 6 santo surgawi adalah miliknya. Mungkin ini bisa membantunya meningkatkan kultivasinya secara drastis dan memaksimalkan keuntungannya. Dan dia tidak perlu bertanggung jawab atas hal ini. Lagi pula, kita semua jatuh ke tangan para bidak dewa jahat, dan dia tidak dianggap merugikan rekan-rekannya. Sungguh trik yang licik, meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Presiden Jimmy menganalisis dengan tenang. Siapapun yang bisa menjadi santo surga tentu saja bukan orang bodoh. Banyak hal menjadi jelas. Seketika itu juga, Tuan Kota Xuanjian, Presiden Jimmy, dan Ketua Guild Seduktif semuanya menjadi sangat pucat. Pencuri tua King Kong, niatnya begitu jahat. Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Kota Xuanjian tidak bisa menahan napas saat ini. Hal semacam ini sangat memilukan. Orang yang belum pernah mengalami pengkhianatan mungkin sulit memahami kemarahan setelah dikhianati. Ketiganya langsung marah. Tapi dia jelas mengerti bahwa dia dan yang lainnya tampaknya bukan tandingan pencuri anjing King Kong. Jika King Kong Sengjun membunuh Chen Yuan, apakah dia benar-benar akan menyelamatkan kita? Atau dia tidak akan melakukan apapun? Presiden yang menggoda itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak, karena dia sudah menjual kita, dia tidak akan pernah membiarkan kita kembali hidup-hidup. Kata Nirvana Walker dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Peri Danyin pun terdiam. Bertunangan dalam waktu yang lama. Lalu utusan dari alam atas itu benar-benar ingin membunuh orang untuk membungkamnya. Sepertinya usaha menyelamatkan ketiga orang suci itu sia-sia. Mungkin King Kong Sengjun membunuh Chen Yuan dan membunuhnya juga. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Para penonton terdiam. Dalam gambar, King Kong Sengjun akhirnya melangkah dan turun dari kapal harta karun dunia. Ketegangan tirani yang luar biasa dari Raja Suci tiba-tiba meletus. Bab 1617. Tekanan mengerikan itu menyapu seperti gelombang besar. Setiap tetes air dalam gelombang itu tampaknya memiliki berat ratusan juta ton. Bahkan kehampaan yang kacau pun terus berputar dan berubah bentuk di bawah tekanan ini. Chen Yuan, Di Ji, Sue Seng, dan Very Variety tampak hancur oleh puluhan ribu bintang dalam sekejap.
Semburan Sage Monark dari Dao Surga, begitu melepaskan aura dan tekanan, sungguh mengerikan. Jika bukan karena mereka bertiga telah menyatakan diri sebagai suci, menghadapi tekanan sekuat itu, mereka akan langsung kehilangan kekuatan bertarung mereka. Tetapi Chen Yuan jelas hanya memiliki peringkat ke-10 Kaisar Ilahi, dan dia tampaknya tidak merasakan apapun dalam menghadapi tekanan yang begitu dahsyat. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi, tanpa tekanan apapun. Tekanan Raja Suci tidak dapat mempengaruhinya sedikitpun. Secara teoritis, tubuh Chen Yuan sebenarnya telah menjadi alam semesta asli, dan alam semesta asli itu adalah dirinya. Jika kau ingin menggunakan momentum untuk memengaruhinya, kecuali kau bisa menggunakan momentum untuk menekan alam semesta awal yang berjarak lebih dari 200 tahun cahaya. Pertanyaannya adalah, paksaan macam apa yang bisa memancar lebih dari 200 tahun cahaya? Jangan bilang kau adalah Raja Bijak Surga, hari ini kau adalah Raja Bijak Surga, dan aura serta paksaanmu sama sekali tidak akan berhasil. Chen Yuan tidak merasakan tekanan apapun. Diji, Bai Bian, dan Sue Seng adalah 3 orang, tetapi mereka menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan ekspresinya menjadi tegang. Tuan muda, haruskah kita melarikan diri? Aura pihak lawan terlalu kuat. Aku khawatir kita bertiga bersama-sama tidak akan mampu melawannya. Di bawah tekanan, Diji mengirimkan transmisi suara kepada Chen Yuan. Tidak, kau kembali ke alam semesta asal dulu, dan dia akan kutangani. Tidak. Tuan muda, Diji akan maju dan mundur bersama Tuan muda. Mau lari? Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos hari ini. Senyum mengejek muncul di sudut mulut King Kong Sengjun. Dia sepertinya telah melihat semuanya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan santai. Dalam sekejap, seluruh ruang hampa yang kacau berubah drastis. Kapal harta karun dunia tiba-tiba menurunkan tirai cahaya yang menutupi langit. Ruang yang ditutupi oleh tirai cahaya ini sekitar juta kilometer. Tirai cahaya tersebut membentuk lingkaran, meliputi seluruh ruang. Sebuah pembatasan sihir ruang angkasa yang sangat kuat telah terbentuk. Aku lupa memberitahumu bahwa meskipun kau memahami hukum ruang angkasa tingkat ke-10, kau tidak akan pernah bisa lolos dari penghalang ruang angkasa yang dikunci oleh kapal harta karun dunia. Kapal harta karun dunia ini diubah dari daun Dao surga di alam semesta berdimensi tinggi. Ia membawa hukum Dao dari alam semesta berdimensi tinggi dan dirancang untuk menahan alam semesta iblis bermutasi tingkat rendah. Di bawah sihir ini, kalian semua hanyalah kura-kura di dalam buci. King Kong Sengjun sedikit mengangkat mulutnya. Seolah-olah dia tersenyum penuh kemenangan. Setelah menyelesaikan langkah blokade ini, dia pada dasarnya telah menang persen. Ketika Chen Yuan mendengar kata-kata itu, dia sedikit tidak percaya. Alam semesta awal, buka. Oke. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan menemukan bahwa alam semesta awal tidak membuka portal ruang angkasa seperti biasanya. Sebaliknya, ia secara paksa diblokir oleh aturan dunia yang sangat kuat. Tampaknya ia telah ditekan oleh semacamnya, menyebabkan ruang ini tidak dapat membuka portal ruang angkasa sama sekali. Seolah-olah seluruh ruang angkasa telah dilasmati oleh lempengan baja. Ini bukan berarti kapal harta karun dunia pasti lebih kuat daripada alam semesta aslinya. Hanya saja pihak lawan telah melindungimu terlebih dahulu. Chen Yuan kehilangan kesempatan dan terkurung dalam ruang sihir oleh lawannya. Sama seperti King Kong Sengjun, jika Chen Yuan dimasukkan ke dalam alam semesta awal, Chen Yuan akan memiliki 10.000 cara untuk menggantungnya. Efek penekanannya pasti lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kapal harta karun dunia. Alam semesta awal, buka untukku. Buka untukku. Ekspresi Chen Yuan tiba-tiba menjadi jelek. Percuma. Di dalam kapal harta karun dunia, jangan bilang kau ingin membuka alam semesta iblis yang bermutasi. Kau hanya ingin mengambil artefak suci, dan bahkan artefak Taois di cincin ruang angkasa. Kau tidak bisa melakukannya sama sekali. Dalam batasan sihir ini, senjata sihir ruang angkasa apapun akan benar-benar tidak efektif. Bukankah kau putus asa? Kudengar kau masih punya 3 alat bawaan sebagai kartu trufmu. Sayangnya, kau tidak punya kesempatan untuk menggunakan kartu trufmu itu. Tanpa alam semesta iblis yang bermutasi dan 3 perlindungan tubuh Taois bawaan, aku benar-benar ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berani bermain melawan saya. King Kong Sengjun membawanya di punggungnya dengan satu tangan, dan mengejek dengan tatapan sangat jijik. Seekor semut peringkat ke-10 Kaisar. Itu dia. Benarkah begitu? Awalnya aku tidak ingin curang. Lagi pula, kau adalah orang bijak surga, dan aku ingin berduel 1 lawan 1 denganmu. Aku bisa menguji kekuatanku sendiri, tapi membosankan jika kau melakukannya seperti ini. Jika kau bersikeras memaksaku untuk curang, maka aku hanya bisa melakukan apa yang kau inginkan. Chen Yuan juga terdiam. Awalnya,
Aku berpikir bahwa aku bisa bersaing dengan orang bijak surga ini, dan pertempuran sengit akan terjadi. Mari kita bertarung dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Tapi kau telah membatasi berbagai kartu trufku sejak awal. Mendorongku langsung ke ambang batas. Itu memalukan. Sistem, berapa banyak poin peningkatan yang kau butuhkan untuk kapal harta karun di dunia pemurnian? Ding! Kapal harta karun dunia ini adalah senjata Taois puncak tingkat ke-11. Ini adalah daun yang telah tumbuh selama 1000 juta tahun di pohon surgawi alam semesta berdimensi tinggi. Aturannya tidak lengkap dan rusak. Singkirkan kehendak Raja Suci, dan buat kapal harta karun dunia mengenali pemiliknya lagi. Lalu konsumsilah. Kapal harta karun dunia, bawa ke sini. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 5.100 miliar poin. Ding! Kapal harta karun dunia sedang dimurnikan. Boom! King Kong Sengjun sedang menikmati buah kemenangan saat ini. Dia suka melihat mata putus asa lawan-lawannya. Tiba-tiba, sebuah kehendak yang sangat tirani dan menakutkan, dengan kekuatan luar biasa, secara paksa menghapus kehendak spiritualnya yang tertinggal di kapal harta karun dunia. Untuk secara paksa memurnikan kapal harta karun dunia dan merebut kendalinya atas kapal harta karun dunia. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Raja Suci Dao Surgawi telah bergerak? Jika tidak, bagaimana mungkin ada dampak kehendak yang begitu mengerikan yang dapat secara paksa menghapus kehendak spiritual Raja Suci Dao Surgawi yang terukir di artefak Taois tingkat 11? Mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana mungkin seorang bidat junior memiliki kehendak mengerikan Raja Suci Surga? Ini terlalu berlebihan. Apakah dia? Puff! Pikiran King Kong Sengjun terguncang, dan jiwanya terluka parah dalam sekejap. Seteguk darah lama dimuntahkan tiba-tiba. Jejak spiritualnya benar-benar terhapus. Kau, putra dewa primordial. Dengan sistem portabel. Saat ini, King Kong Sengjun menatap Chen Yuan dengan tatapan yang berubah total. Tiba-tiba ia menjadi sangat serakah. Ini adalah putra dewa primordial. Dengan keberadaan sistem portabel. Legenda mengatakan bahwa begitu putra dewa Hongmeng lahir, ia pada dasarnya akan tak terkalahkan di level yang sama. Orang-orang akan menghalangi dan membunuh orang lain, dan Buddha akan menghalangi dan membunuh Buddha lainnya. Tetapi jika ada kesempatan untuk membunuh putra dewa Hongmeng, ada peluang tertentu untuk mewarisi sistem portabel. Begitu sistem portabel diwarisi, pencapaian di masa depan tak terbayangkan. Matilah aku. King Kong Sengjun mengambil langkah tegas, dan ia ingin membunuh Chen Yuan dalam waktu sesingkat mungkin. Ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengendalikan kapal harta karun dunia. Medan beku, ikatan beku. Tusukan bayangan, pembantaian berdarah. Panah bintang dari busur pembantai dewa primordial. Pada saat kritis, Sue Seng, Very Variety, dan Diji mengambil langkah tegas. Pergi sana, makhluk mirip semut, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. King Kong Sengjun meraih panah bintang yang ditembakkan ke arahnya dengan satu tangan. Ia menusuk ke kehampaan. Tanpa diduga, ia menyambar peri yang baru saja mendekat secara diam-diam dan hendak menyerangnya. Panah itu menembus langsung perut peri tersebut. Bab 1618. Betapa mengerikannya serangan Tian Dao Sengjun. Roh primordial peri beragam, yang terkena hanya dengan satu pukulan, terluka parah, dan tubuh sucinya hancur. Namun untungnya, vitalitas sang bijak surga sangat kuat, bahkan jika itu adalah sang bijak surga. Setidaknya dibutuhkan puluhan pemenggalan kepala untuk membunuhnya sepenuhnya. Sangkar beku, penjarakan. Pada saat ini Sue Seng melakukan gerakan lain. Dalam sekejap, 6 dinding es mengembun di ruang hampa. Dinding es ini menutup ruang atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Setiap sisinya setebal kilometer. Kekerasan dinding esnya, di bawah hukum es nol mutlak, hampir lebih keras daripada besi hitam 9 hari. Tetapi penghalang dinding es seperti itu sama sekali tidak dianggap serius oleh King Kong Sengjun. Tipuan kecil, kau berani bermain-main di depanku. Hancurkan untukku. Aku melihat King Kong Sengjun meninju. Dinding es, yang setebal ribuan mil, meledak seperti reruntuhan yang hancur. Penjara es 1000 mil runtuh dalam sekejap. Sue Seng langsung disembur darah oleh kekuatan dahsyat yang mengerikan. Tubuh Dharma Surga, Ning. Kekuatan suci terbakar. Aku melihat cahaya suci meletus dari tubuh suci Diji. Tubuh fisiknya mulai tumbuh dan membengkak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi tubuh surga raksasa berukuran jutaan kilometer. Nafas suci tiraninya sebenarnya telah meningkat lebih dari 5 kali lipat dari sebelumnya. Dengan aku di sini, kau tidak akan melukai tuan mudaku sama sekali. Kekuatan suci terbakar. Kekuatan suci terbakar. Pada saat kritis.
Sue Seng dan Pri Bai Bian memilih untuk membakar kekuatan suci secara bersamaan, tanpa mempedulikan luka serius di tubuh mereka. Mereka memadatkan tubuh surga. Metode ini akan terus membakar kekuatan asli mereka sendiri, tetapi dalam waktu singkat, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri hingga 5 kali lipat. Ini adalah gaya bermain hidup mati. Para santo surga biasa tidak akan begitu putus asa jika mereka tidak berada dalam pertempuran hidup dan mati. Lalat capung mengguncang pohon, di luar kendalinya. Kau ingin membunuhku dan memenuhi keinginanmu. Futu Mahamudra, hancurkan itu untukku. King Kong Sengjun tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, dan telapak tangan raksasa yang menutupi langit tiba-tiba mengembun di kehampaan. Jejak telapak tangan ini mencakup radius penuh seluas 5.000 juta kilometer. Dorong telapak tangan raksasa itu secara horizontal. Kemanapun ia pergi, tidak ada yang tumbuh. Lautan energi tak terbatas meledak dan bergulir dengan dahsyat. Diji, Sue Seng, dan Pri Bai Bian, di bawah dorongan horizontal telapak tangan raksasa ini, tubuh Dharma Dao surgawi mereka hampir tidak bertahan kurang dari 10 detik. Tubuh fisik yang dipukul hancur, dan roh primordial terluka parah. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Kekuatan Raja Bijak Dao Surgawi jauh melampaui imajinasi mereka. Ketiga orang suci itu bekerja sama untuk membakar sumber kekuatan suci, tetapi mereka dikalahkan oleh lawan tanpa kekuatan untuk melawan balik. Itu sama sekali bukan tingkat eksistensi. Langsung hancur. Gesekan dahsyat di tanah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memurnikan kapal harta karun dunia. Pada saat ini, sebuah prompt sistem terdengar di benak Chen Yuan. Mata Chen Yuan langsung berubah. Sialan, kau bajingan yang berani menindasku, kau anak kecil mencari kematian. Alam semesta awal, buka. Asal mula alam semesta, berkati. Boom. Hanya ada 3 portal ruang angkasa yang terbuka dengan suara keras. 3 pancaran energi mengalir ke tubuh Diji, Sue Seng, dan Pri Bai Bian dengan kecepatan luar biasa. Ketiga orang suci itu disirami oleh kekuatan asli alam semesta. Tubuh yang awalnya terluka parah mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan semakin kuat, tekanan yang diberikan terus meningkat. Dengan berkah dari asal mula alam semesta, kekuatan pribadi mereka langsung meroket lebih dari 10 kali lipat. Menara waktu, keluar. Hukum waktu, ruang dan waktu berhenti, penjarakan. Kuali kekacauan, tekan. Kapal harta karun dunia, ruang membeku. Pada saat ini, Chen Yuan tidak hanya membuka alam semesta awal, tetapi juga memberkati ketiga orang suci. Dan juga menggunakan 3 senjata utama untuk menekan King Kong Sengjun dengan kekuatan kendali 3 kali lipat. Orang bijak surgawi yang terhormat. Keberadaan luar biasa macam apa ini? Tetapi pada saat ini, ia masih berada di bawah kendali 3 alat hebat, dan diberikan secara paksa. Tembak bersama, keluarkan seluruh kekuatanmu. Bunuh. Diji sekali lagi mengorbankan busur pembunuh Dewa Hongmeng, dan panah bintang berubah menjadi bintang jatuh dan melesat ke arah jantung King Kong Sengjun. Peri variasi mengeluarkan duri tuseng, dan menusuk ke arah King Kong Sengjun. Sue Seng memegang pedangnya dan menebas ke arah King Kong Sengjun. Ding! 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 Serangan-serangan yang sangat kuat ini mengenai King Kong Sengjun, dan serangkaian benturan logam tiba-tiba meletus. Seluruh tubuhnya tampak tertutup lapisan baju besi transparan. Bahkan duri tuseng pun gagal menembusnya. Ledakan dahsyat dari ketiga orang suci itu menghujani King Kong Sengjun, tetapi mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Ini sungguh keterlaluan. Mereka semua dipenjara sampai tidak bisa bergerak, namun mereka tidak bisa dikalahkan sampai mati. Hei! Baju besi di tubuhnya sepertinya agak mirip dengan baju besi abadi. Dan itu adalah baju besi Taois tingkat 11. Bagaimana mungkin ada makhluk sesat seperti itu, dengan tingkat kultivasi diri yang tinggi, dan bahkan peralatan yang begitu bagus. Akhirnya, King Kong Sengjun sama sekali tidak terluka di bawah serangan dahsyat itu. Pertahanan sesatnya bahkan lebih putus asa daripada serangannya yang kuat. Hanya berdiri diam saja sudah membuatnya tak terkalahkan. Sekelompok makhluk seperti semut ini benar-benar ingin membunuh Raja Suci ini. Jika kau melakukan ini, itu hanya akan sepenuhnya membangkitkan kemarahan orang bijak ini. Apakah kau pikir kau bisa memenjarakan tuan ini selamanya? Hukum kekuatan, hancurkan. King Kong Sengjun benar-benar mengabaikan hukum waktu untuk memenjarakannya, dan bahkan ketika waktunya sendiri dihentikan, dia masih mengeluarkan raungan. Ruang di sekitarnya mulai retak seperti cermin. Dia benar-benar ingin menerobos kendali 3 senjata besar itu. Kekuatan ini sangat dahsyat hingga bisa terbang. Tuan, fusi saya telah selesai. Tepat ketika Chen Yuan sedang berpikir apakah akan langsung melemparkan orang ini ke alam semesta asalnya. Namun jika Tian Daoshu tidak dapat menembus pertahanannya,
tidak dapat menelannya, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Saat Chen Yuan ragu-ragu, sebuah suara yang jelas dan familiar terdengar di hati Chen Yuan. Detik berikutnya, aku melihat cahaya pedang terbang keluar dari alam semesta awal. Sebuah pedang emas sederhana secara otomatis melayang di depan Chen Yuan. Saat Excalibur ini lahir, kehampaan bergetar. Di kedalaman laut kekacauan, tiba-tiba muncul cahaya ungu tak terbatas, menerangi laut kekacauan yang tak berujung. Sebanyak 360 ki ungu purba turun ke arah tertentu. Saat ini, ratusan ribu kota kosmik di dekatnya, puluhan miliar dewa kosmik semuanya ketakutan. Puluhan juta makhluk setengah suci yang mengerikan. Ratusan ribu orang suci surgawi terkejut. Ratusan raja bijak dao surgawi terkejut. Ini, benda apa ini yang lahir dan dapat memicu 360 energi ungu purba untuk turun? Mungkinkah itu, senjata kerajaan kuno? Para ahli kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut kekacauan tersentak. Pada saat ini, pedang Hongmeng akhirnya menyalurkan 360 energi ungu Hongmeng. Saat 360 untaian energi ungu purba menyatu ke dalam tubuh pedang, seluruh tubuh pedang tiba-tiba berubah menjadi warna ungu kemasan. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, Chen Yuan menusuk ke udara. Cahaya pedang berwarna ungu kemasan menembus kehampaan yang kacau, dengan kekuatan menghancurkan orang mati dan mendorong yang tak terkalahkan secara horizontal, ia menusuk dada King Kong Sengjun dengan suara keras. Menusuk wajahnya. Bab 1619. King Kong Sengjun menatap dadanya dengan hampa, sedikit tak percaya bahwa tubuhnya yang sangat kuat dan baju zirah senjata Taois tingkat 11-nya dapat dengan mudah ditembus. Apa yang dia latih adalah hukum kekuatan. Dia telah membuktikannya dengan segenap kekuatannya. Kekuatan tubuh fisiknya jauh melampaui mereka yang setara. Tubuh fisiknya hampir sebanding dengan senjata Taois. Masih saja hancur. Ini, senjata Raja kuno. Senjata Raja Suci. Kau pencuri anjing sesat, kau benar-benar memiliki harta karun seperti itu di tubuhmu, Raja Suci ini benar-benar meremehkanmu. Setetes darah mengalir dari sudut mulut King Kong Sengjun. Namun matanya masih sangat tenang. Meskipun dia telah ditahan dan dikendalikan oleh 3 senjata utama, dan telah ditembus oleh pedang Hongmeng. Energi pedang yang menakutkan dan mendominasi dengan panik menghancurkan asal sucinya, tetapi dia masih tenang dan luar biasa. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan cara ini? Berdasarkan tingkat kultivasimu, bahkan dengan senjata kerajaan kuno di tangan, kau tetap tidak bisa menunjukkan kekuatan sejatimu. Membunuh Raja Suci ini hanyalah mimpi. Tubuh fisik King Kong Sengjun mulai runtuh dengan cepat di bawah kehancuran energi pedang purba. Tapi dia sama sekali tidak panik. Tubuh Raja Suci itu abadi, dan hanya butuh sedetik untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Benarkah? Lalu aku melemparkanmu ke alam semesta awal. Di alam semesta awal, kuharap kau masih bisa mempertahankan kepercayaan diri seperti itu. Alam semesta awal, buka. Kutukan terlarang. Segel kutukan takdir. King Kong Sengjun mencibir. Saat Chen Yuan hendak menariknya ke alam semesta awal. Tiba-tiba, sebuah jejak rune aneh langsung menembus dahi Chen Yuan dengan kekuatan yang tak terbendung. Chen Yuan merasa seperti dipukul keras. Ada lubang besar di dadanya. Darah menyembur tak terkendali. King Kong Sengjun mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kurungan. Siapa sangka dia masih bisa melancarkan serangan meskipun tubuhnya hancur. Medan lubang hitam itu sama sekali tidak bisa menarik perhatiannya. Hahaha. Setelah terkena segel takdir sang penguasa ini, separuh dari seluruh kerusakan serangan yang diderita Tuan ini akan secara otomatis dialihkan kepadamu. Tuan ini masih bisa menggunakan segel takdir untuk berbagi keberuntungan tertinggi putra Dewa Primordial Meng. Pada akhirnya, roh primordialmu akan secara bertahap terkikis oleh kutukan takdir dan menjadi bonekaku. Setengah dari alam semesta asalmu juga akan menjadi wilayahku. Jika aku mati, kau juga akan mati. Jika aku hidup, kau akan hidup. Bahkan jika kau memiliki sistem portabel, kau tidak akan pernah bisa dengan mudah melarutkan segel takdir. King Kong Sengjun mengancam dengan suara dingin. Setelah segel takdir terikat, akan sulit untuk dipatahkan, dan akan berbagi kerusakan keberuntungan. Kutukan ini sangat sesat. Awalnya, King Kong Sengjun tidak akan pernah menggunakan kartu truf seperti itu dengan sembarangan. Tetapi bidat jahat yang begitu kuat di depannya, dia bukan hanya bidat biasa, dia juga putra Dewa Primordial. Putra Dewa Primordial dengan sistem portabel, dan memiliki alam semesta asal. Awal seperti itu benar-benar menakjubkan. Dia harus diubah menjadi boneka untuk merebut semua keberuntungannya. Begitu segel takdir ditanamkan, kerusakannya akan dibagi rata. Kerusakan yang sama, Raja Bijak Dao Surgawinya dapat menahannya. Bisakah kau, seorang kaisar dewa tingkat ke-10, menahannya? Dalam situasi ini,
bahkan jika lawan memiliki menara cahaya dan dapat menahannya, dia tetap tak terkalahkan. Benarkah? Aku tidak menyangka mantra sihir seperti itu ada di dunia. Aku ingin melihat apakah kerusakannya benar-benar disamakan. Senyum aneh muncul di sudut mulut Chen Yuan. Dia mengangkat pedang Hongmeng, dan menusukkannya ke arah dirinya sendiri. Puff! Chen Yuan menyemburkan darah dengan deras. Betapa dahsyatnya kerusakan pedang Hongmeng. Saat pedang menusuk ke atas, Chen Yuan hampir mati di tempat. Puff! Benar saja, King Kong juga menyemburkan seteguk darah tua, dan sebuah lubang besar terbuka di dadanya. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah terluka oleh serangan fatal dan akan segera jatuh. Harap gunakan juta poin penguatan untuk memperbaiki tubuh. Perbaiki. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 5.099 miliar poin. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Ding! Kekuatan fisik tuan rumah telah meningkat sebesar 100 juta poin. Chen Yuan mengeluarkan pedang Hongmeng, dan luka-luka di tubuhnya pulih hampir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah perbaikan sistem tersebut. King Kong Sengjun juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Lagi pula, dia adalah orang bijak dari surga. Kekuatan tubuh fisiknya jauh melampaui imajinasi. Serang lagi. Chen Yuan menusuk dirinya sendiri lagi dengan pedang. Ding! Terdeteksi. Perbaiki. Ding! Kurangi 1 juta poin peningkatan dari tuan rumah. Poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 5.098 miliar poin. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 100 juta poin. Puff! King Kong Sengjun menyemburkan 2 tegukan darah tua berturut-turut. Bajingan Chen Yuan ini terluka oleh alat raja kuno, tetapi dalam kondisi menderita kerusakan yang sama, kekuatan pemulihannya sebenarnya lebih cepat daripada miliknya sendiri. Ini tidak ilmiah. Serang lagi. Chen Yuan menusuknya dengan puluhan pedang berturut-turut, di bawah kutukan takdir, kerusakannya dibagi. King Kong Sengjun menyemburkan puluhan tegukan darah tua berturut-turut. Puluhan lubang menembus tubuhnya. Hahaha, segel takdir benar-benar ampuh. Segel itu telah mengurangi separuh kerusakan seranganku. Dengan cara ini, kekuatan tubuh fisikku tampaknya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Kau tidak akan rugi banyak darah. Haha, serang lagi. Chen Yuan menusukkan puluhan pedang ke arahnya satu demi satu, dan King Kong Sengjun menyemburkan darah dengan deras. Pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi, dan tubuh fisiknya kembali ambruk. Setiap kali terluka, Chen Yuan menggunakan poin penguatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tidak hanya mampu pulih sepenuhnya, tetapi juga terus-menerus pulih di antara saat terluka dan memperbaiki diri. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat penempaan yang tak terbayangkan. Tetapi King Kong Sengjun hanya dapat menggunakan asal-usulnya sebagai Raja Suci untuk memulihkan Ekaristi. Setiap perbaikan adalah konsumsi kekuatan asli. Sekuat apapun fondasinya, dia tidak dapat menahan tindakan melukai diri sendiri yang gila dari Chen Yuan. Segel takdir hanya membagi kerusakan, mentransfer kerusakan, tetapi tidak membagi pemulihan. Pemulihan hanya dapat bergantung pada diri sendiri. King Kong Sengjun bahkan tidak menyangka bahwa dia terjebak dalam kepompong setelah dipukuli hingga mati. Awalnya, dengan tingkat kultivasinya, sangat sulit bagi Chen Yuan untuk membunuhnya. Lagi pula, ada perbedaan 20 atau 30 tingkat di antara keduanya. Namun dengan gelombang segel kutukan takdir ini, dia benar-benar mengikat dirinya sendiri pada kematian, dan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Pada akhirnya, setelah Chen Yuan menusuk dirinya sendiri lebih dari 1000 kali, sumber King Kong Sengjun terluka parah, dan Yuan Shen benar-benar jatuh ke dalam keadaan dormansi diri. Keadaan ini sangat langka bagi sang bijak surga. Umumnya, hanya ketika sumber asli Raja Suci rusak parah lebih dari 90,00%, barulah dia akan jatuh ke dalam keadaan dormansi diri. Dalam keadaan ini, dia bahkan kehilangan kesadaran dirinya. Terima. Chen Yuan mengumpulkan tubuh Dharma King Kong Sengjun ke alam semesta asalnya. Dia menyentuh segel takdir di dahinya, merasa sedikit terdiam. Jika dia melemparkan King Kong ke pohon dunia untuk ditelan, mungkin segel takdir akan terus menggigit balik. Sistem, berapa banyak poin peningkatan yang dibutuhkan untuk membuka segel takdir? Ding, dibutuhkan 8.000 miliar poin peningkatan untuk membuka segel takdir. Poin peningkatan yang tersisa pada sang pemilik adalah 3.980 miliar poin, dan saldonya tidak mencukupi. Lupakan saja, sayang sekali menghabiskan begitu banyak poin penguatan untuk membuka segel takdir, lebih baik memurnikan roh primordialmu dan mengubahnya menjadi avatar ketiga dari tempat ini. Tidak masalah apakah kau bisa melepaskan segel takdir atau tidak. Bab 1620. Chen Yuan, yang sudah memiliki klon Kaisar Putih dan Raja Iblis.
Adapun pemurnian avatar ketiga, dia tentu saja sudah familiar dengannya. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin banyak pengalaman yang akan Anda miliki. Jika berada di luar alam semesta awal, Chen Yuan tidak akan pernah berani melahap roh primordial dari pemurnian bijak surgawi. Bahkan jika roh primordial lawan terluka parah, ia telah memasuki keadaan tidak aktif. Tetapi di alam semesta awal, ini adalah wilayah kekuasaan Chen Yuan. Ada juga beberapa bijak surgawi yang mendukungnya. Di wilayah Laosu, bukankah Anda bisa menyembuhkan roh primordial Anda yang setengah lumpuh? Teknik pengupasan roh primitif. Kehendak surga menekan. Kuali kekacauan, murnikan untukku. Kuali kekacauan, alat Taois bawaan, dapat memurnikan semua hal di dunia, dan tentu saja mudah untuk memurnikan roh primordial yang tidak aktif. Pada saat ini, Raja Suci Yuanshan, yang telah memasuki keadaan tidak aktif, merasa bahwa dia akan segera dimurnikan. Akhirnya terbangun. Tidak, kau pencuri anjing sesat, berani-beraninya kau memurnikan roh purba Raja Suci ini. Jika aku mati, kau juga akan mati. Siapa bilang tempat duduk ini akan membunuhmu? Tempat duduk ini hanya perlahan-lahan mengupas kekuatan roh purba dan kesadaran dirimu, lalu menghapus kesadaran dan pikiranmu, membiarkan roh purbamu menjadi wadah kesadaran avatar ketigaku. Kalau begitu roh purbamu adalah roh purbaku, dan tubuh bijakmu adalah tubuh bijakku. Mulai sekarang, aku akan menjadi bijak King Kong. Semua ingatan dan kultivasimu tidak berubah, bahkan tidak ada perubahan sedikit pun pada jejak hidupmu. Kau masih King Kong Senjun, tetapi kesadaran dan pikiranmu telah digantikan olehku, hanya itu. Secara teoritis, kita adalah dua bentuk kehidupan yang berbeda, dan King Kong Senjun belum jatuh. Lagi pula, aku telah mengikat segel mandat takdir bersamaku, dan berbagi keberuntungan. King Kong Senjun akan diberkati dengan kekuatan asli alam semesta, dan pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kata Chen Yuan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dalam kesadaran roh primordial pihak lain. Saat ini, roh primordial lawan sangat lemah. Di bawah tekanan kuali kekacauan dan kehendak alam semesta, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kesadaranku secara paksa direnggut sedikit demi sedikit. Tidak, tidak, tidak. Tuanku telah bekerja keras selama puluhan miliar tahun, melewati kesulitan yang tak terhitung, dan mengalami penderitaan yang tak berujung, dan akhirnya sampai di tempatku sekarang. Kau tidak bisa melakukan ini, kau sama sekali tidak bisa melakukan ini, asalkan kau membiarkanku pergi, aku bersedia membuka segel takdir untukmu. Aku juga bisa membantumu mendapatkan sejumlah besar kristal alam semesta asli, dan bahkan kristal langit kacau yang lebih canggih. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku bersedia mengubah sekteku, melepaskan buah dao Raja Suci, dan membuktikan kembali dao di alam semesta awalmu. Kau harus tahu bahwa dengan tingkat kultivasi bijak surgawiku, jika aku dapat membuktikan jalan dan menjadi bijak di alam semesta awalmu, seluruh alam semesta awalmu akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan kau juga dapat memiliki seorang bijak. Bawahanmu, kalian tidak perlu khawatir tentang pengkhianatanku, mengapa tidak melakukannya? King Kong Senjun berkata hampir memohon. Siapa sangka Raja Bijak Surga, yang tadi masih angkuh dan sombong, akan begitu takut mati. Demi bertahan hidup, dia langsung menyerah pada batasan moralnya. Apa yang kau katakan sepertinya cukup menggoda. Sebagai bawahan Tiandao Senjun, barisan Mi ini sungguh mengasyikkan. Tapi maaf, aku tidak percaya padamu. Ketika aku mengambil alih ingatanmu, aku akan menjadi King Kong Senjun, jadi semua hal tentang King Kong Senjun secara alami akan menjadi milikku. Sistem. Aku ingin memahami tingkat ke-10 dari metode rahasia merebut avatar jiwa. Ding. Tingkat ke-10 dari teknik rahasia ini adalah makna mendalam tertinggi dari metode rahasia merebut tubuh jiwa. Ini membutuhkan pemahaman hukum jiwa hingga tingkat kesempurnaan ke-10. Kontrol tuan rumah saat ini terhadap hukum jiwa adalah kesempurnaan tingkat ke-9. Ding. Kultivasi hukum jiwa hingga tingkat ke-10 membutuhkan konsumsi 3.000 miliar poin peningkatan dari tuan rumah. Ding. Untuk menguasai metode rahasia cloning jiwa hingga tingkat ke-10, Anda perlu mengonsumsi poin penguatan tuan rumah, 600 miliar. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah mengonsumsinya? Sangat mahal, totalnya 3.600 miliar. Lupakan saja, konsumsi saja. Lagi pula, poin penguatan didapatkan dan digunakan. Ding, 3.600 miliar poin penguatan dikurangi. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 380 miliar. Ding. Selamat kepada tuan rumah hukum jiwa, yang telah mencapai kesempurnaan tingkat ke-10. Ding. Selamat atas metode rahasia penguasaan avatar jiwa, yang telah dikembangkan hingga tingkat tertinggi lantai 10, penguasaan avatar tak terbatas. Hebat. Brilian.
diiringi dengan konsumsi sejumlah besar poin penguatan. Secerca pemahaman muncul di hati Chen Yuan. Sumber jiwanya mulai bermutasi dengan gila-gilaan dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan jiwanya semakin kuat. Kehendaknya semakin menakutkan. Boom! Diiringi dengan dentuman seperti ledakan, lautan kesadaran Chen Yuan tampaknya mengalami ledakan yang mengejutkan. Seluruh lautan kesadaran telah meluas 1000 kali lipat. Sumber jiwa telah berubah menjadi benda langit raksasa seperti bintang. Dengan kekuatan mental yang sangat tirani, tampaknya satu pikiran saja dapat dengan mudah mengguncang miliaran bintang di alam semesta. Kehendak spiritual yang kuat ini cukup untuk mengaduk lautan kekacauan dan menekan dewa iblis kekacauan. Tampaknya hanya satu pikiran saja dapat menghancurkan makhluk setengah suci yang kuat itu. Apakah ini penyelesaian hukum jiwa tingkat ke-10? Hanya dengan mengandalkan kendali hukum jiwa, sepertinya menggantung orang suci surga bukanlah masalah. 3.000 miliar poin peningkatan, sungguh tidak sia-sia. Dengan sumber jiwa yang begitu kuat dan memurnikan roh primordial Raja Suci, tidak akan ada kecelakaan dan terhindar dari manipulasi anti-doshe. Klon kesadaran, Ning. Aku melihat pikiran Chen Yuan bergerak. Di lautan kesadaran, klon jiwa yang diperkuat secara luar biasa langsung terbentuk. Saat klon jiwa itu terbentuk, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kuali kekacauan. Ada sekelompok besar roh primordial di kuali kekacauan itu, yang berisi ingatan seumur hidup, kekuatan supranatural, wawasan kultivasi, kekuatan spiritual, dan kesadaran pribadi King Kong Sengjun. Di antara mereka, kesadaran satu individu dilucuti, dan Chen Yuan melemparkan bola api kekacauan, mengubahnya menjadi abu. Kemudian kesadaran avatar mengambil alih ingatan, kekuatan spiritual, kekuatan supranatural, dan pemahaman basis kultivasi King Kong Sengjun. Menyelesaikan langkah ini butuh waktu 30 tahun penuh. Ketika avatar sepenuhnya memurnikan King Kong Yuanshen kembali ke tubuh. King Kong Sengjun akhirnya terbangun. Orang baik, kau layak menjadi orang bijak surga, dan kau benar-benar sangat berharga. Menurut ingatan roh purba King Kong Sengjun, Chen Yuan menemukan bahwa pria ini memiliki identitas lain. Dia adalah inspektur senior aliansi kota semesta. Tugas utamanya adalah mengumpulkan pajak untuk total kota semesta di bawah yurisdiksi seorang raja surgawi. Di antaranya, ada sekitar 1000 pajak di kota semesta, yang semuanya dikumpulkan olehnya. Kristal semesta asli dan koin semesta yang diserahkan oleh kediaman penguasa kota biasanya dihitung oleh utusan patroli sebelum diserahkan ke kediaman Raja Suci. Di antaranya, minyak dan air dalam jumlah besar tentu saja tak tergantikan. King Kong Sengjun telah menggelapkan 10 triliun koin semesta dan 70 miliar kristal semesta asli hanya dalam 300 tahun sebagai inspektur senior. Dia hanya mengumpulkan sedikit minyak dan air setiap kali, tetapi akumulasi selama bertahun-tahun telah menghasilkan kekayaan yang sangat besar hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini terjadi ketika dia masih relatif terkendali, hanya 300 miliar kristal semesta asli yang dikumpulkan. Jika aku meminjam identitas ini dan hanya datang untuk menagih pajak, kali ini aku akan mengumpulkan semua pajak yang terkumpul. Aku tidak tahu berapa banyak kristal alam semesta primitif yang bisa kukumpulkan. Ini tidak jauh lebih cepat daripada menghabiskan uang untuk membelinya sedikit demi sedikit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.